Selamat siang pemirsa, Seputar Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama kami, saya Muhammad Dini Saputra dan saya Rehana Basyiro yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual hari ini. Informasi terbaru KPK menggeledah rumah mewah milik mantan Rektor Universitas Lampung Karomani. Dalam penggeledahan, KPK membawa uang sebesar ratusan juta rupiah serta 2 koper berisi dokumen. Saat menggeledah rumah Rektor Lampung Karomani, KPK menemukan uang tunai ratusan juta rupiah dengan pecahan ratusan dan puluhan ribu serta 2 koper berisikan dokumen. Seluruh temuan ini diambil dari ruang kerja dan ruang tidur tersangka Karomani. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Irma Liana Dewi terkait kondisi sekitar rumah tersangka Rektor Universitas Lampung Karomani. Baik, Irma, bagaimana keadaan di sana sekarang? Baik, Hana. Sekarang saya sedang berada di lokasi tepatnya di depan rumah mewah milik tersangka, yaitu Rektor Unila Karomani, yang dimana Karomani diketahui memiliki rumah mewah yang baru 1 tahun berdiri di wilayah Kecamatan Raja Bahasa Jaya, Lampung Selatan. Dikutip dari Kompas.com, rumah berlantai 2 tersebut tampak begitu mewah dengan cat warna putih bergaya Eropa klasik. Menurut LHKPN, rumah tersebut berdiri di atas lahan seluas 400 meter. Ketua lingkungan setempat berkata bahwa rumah tersebut sudah ditempati Karomani sekitar 10 tahun. KPK menggeledah rumah Karomani pada Sabtu 20 Agustus 2022 dini hari. Dan pada saat itu juga Karomani ditangkap diduga menerima suap penerimaan mahasiswa baru. Dalam keterangan KPK terbaru, Karomani diduga mematok tarif antara 100 hingga 350 juta rupiah untuk meluluskan calon mahasiswa baru dari jalur mandiri. Sementara demikian yang dapat saya laporkan dari rumah KRM Lampung. Kembali Anda di studio. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami, trending topik hari ini segera kembali. Pilih Aqua, cuma 1000-an per liter. Nih 1000. Kalau udah habis, bisa dipakai lagi, gak nyampah. Biar cermat memilih, Aqua dulu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Baik, selanjutnya mengenai KPK menetapkan Rektor Universitas Lampung atau Unila Karomani beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua Senat Universitas sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022. Ketiganya beserta pemberi suap kini ditahan di rutan KPK. Kita langsung bergabung dengan Ananda Viola dari Gedung Merah Putih KPK untuk informasi selengkapnya. Viola, bagaimana perkembangan penyidikan oleh KPK setelah penetapan tersangka pada dini hari tadi? Selamat siang Hana dan Denis di studio. Sebelumnya kami sudah mengkonfirmasi kepada juru bicara Ali Fikri bahwa hari Minggu ini belum dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kepada 4 tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung pada tahun ajaran 2022. Namun dipastikan pemeriksaan akan terus berlanjut pada Senin mendatang. Kalau kita bisa lihat dari konferensi pers yang telah dilakukan oleh KPK, dipastikan bahwa KPK akan terus melakukan penyidikan dan pendalaman. Buktinya adalah 4 tersangka tersebut langsung ditahan di rutan KPK. Meskipun di rutan yang berbeda, selama beberapa hari, setidaknya 20 hari ke depan untuk mempermudah penyidikan. Keempatnya ditahan di rutan yang berbeda. Untuk Karomani sebagai Rektor Universitas Lampung ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Dan untuk HY, MB, dan juga AD sebagai pihak swasta pemberi suap ini, ketiganya ditahan di rutan KPK Pemdam Jaya Guntur selama 20 hari minimal hingga 8 September 2022 mendatang. Pemirsa, sebelumnya memang dipastikan kita ketahui bahwa KPK melakukan gelar tangkap tangan pada tanggal 19 Agustus 2022 atau pada hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 3 tempat yang berbeda dengan mengamankan 8 orang, yakni di Lampung KPK mengamankan 3 orang yakni ML, HF, dan juga HY dengan barang bukti uang senilai 400
Rp14.500.000, lalu kemudian ada slip setoran deposito senilai Rp800 juta, dan juga ditemukan kunci safe deposito box yang di dalamnya berisi emas senilai dengan 1,4 miliar rupiah. Kemudian ada juga di Bandung yang menangkap KRM, BS, dan MB serta AT dengan barang bukti kartu ATM, buku tabungan senilai 1,8 miliar rupiah, dan juga penangkapan di Bali terhadap AD si pemberi suap yang kemudian juga diamankan oleh penyidik KPK. Sekian info dari saya kembalikan ke Anda di studio Hana dan Denis. Terima kasih. Baik, berganti posisi yaitu Faiza Turahmi yang berada di dalam gedung merah putih. Baik Faiza, bisa Anda sampaikan kembali bagaimana konstruksi perkara ini sehingga diduga ada suap dan juga gratifikasi di sana untuk meluluskan calon mahasiswa baru. Ya, berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada keterangan pers dini hari, disampaikan bahwa memang pada tahun ajaran 2002 ini Universitas Lampung kembali membuka seleksi penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang disebut sebagai isi Manila. Nah, sebagai Rektor Universitas Lampung, Karomani atau KRM, menggunakan wewenangnya untuk aktif menentukan langsung siapa calon peserta didik yang dapat diterima melalui jalur mandiri tersebut dengan cara memerintahkan 3 orang yakni HY, MB, dan juga BS untuk kemudian melakukan seleksi personal terkait kemampuan diri, keluarga atau orang tua dari calon mahasiswa baru untuk membayar sejumlah uang yang merupakan biaya di luar dari yang sudah ditetapkan secara resmi skemanya oleh pihak universitas. Lalu kemudian KRM memberi peran dan juga tugas khusus kepada HY, MB, dan juga BS untuk mengumpulkan uang dari orang tua peserta yang nominalnya sudah ditentukan bersekitaran antara 100 juta sampai dengan 350 juta. Lalu kemudian juga KRM meminta mualimin untuk mengumpulkan uang dari orang tua, termasuk salah satunya ini adalah AD, pemberi suap yang diamankan oleh KPK senilai 150 juta. Lalu kemudian KRM meminta mualimin untuk mengumpulkan uang dari orang tua, termasuk salah satunya ini adalah AD, pemberi suap yang diamankan oleh KPK senilai 150 juta rupiah. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh KPK, uang dari orang tua siswa yang dikumpulkan oleh mualimin ini jumlahnya senilai 603 juta rupiah dan sudah digunakan oleh KRM senilai 575 juta rupiah. Sedangkan KPK juga menemukan uang yang diterima oleh KRM melalui BS dan MB dan juga orang tua mahasiswa baru ini dialihkan sebagai tabungan, lalu kemudian ada sejumlah bentuk investasi seperti deposito dan juga emas batangan, dan juga ditemukan ada uang tunai yang totalnya mencapai 4,4 miliar rupiah. Karena dugaan suap dan juga gratifikasi ini, KPK kemudian menjerat AD sebagai pemberi suap ini disangkakan pelanggaran pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Lalu kemudian KRM, HY, dan MB ini disangkakan pelanggaran pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi pada pasal 55 ayat 1. Sementara demikian, Denis yang dapat kami laporkan dari Gedung Merah Putih Jakarta kembali ke studio. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di trending topik hari ini. Saya Rehana Basyiro. Saya Muhammad Dini Saputra. Mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.